Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa lagi dengan Ibu Eka pada mata pelajaran PPKN. Sudah siap ya? Harus siap, oke, dan harus juga semangat. Hari ini kita masih akan membahas bab 1 mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tapi kita akan masuk ke topik yang kedua. Ada yang tahu topik kedua ini kita membahas tentang apa? Oke, jadi ini adalah kompetensi dasar mengapa kita harus mempelajari bab 1 dan sudah dijelaskan ya pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, di topik kedua ini kita akan membahas substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Jadi pada hari ini kita akan membahas substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Ada yang tahu peranan Pancasila dalam bangsa Indonesia ini atau kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia? Harusnya sudah di luar kepala ya, sudah sangat paham. Nah, Pancasila ini bagi bangsa Indonesia selain sebagai dasar negara, juga sebagai ideologi bangsa, falsafah bangsa, serta pandangan hidup bangsa. Dan menurut Bung Karno, Pancasila ini nilai-nilainya digali dari nilai-nilai masyarakat Indonesia sendiri, kayak gitu. Dan Pancasila ini sebagai hak dan kewajiban warga negara, dalam hak dan kewajiban warga negara ini punya 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Jadi ini adalah 3 nilai yang akan kita bahas hari ini. Dan ketiga nilai ini disebut juga sebagai nilai ideal. Oke, jadi Pancasila dalam substansi hak dan kewajiban warga negara ini punya 3 nilai, nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang ketiga nilai itu disebut sebagai nilai ideal. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam nilai dasar. Nilai dasar ini terbagi atas 5, di mana isinya itu adalah mengandung atau merupakan hakikat dari kelima sila Pancasila. Oke, jadi nilai dasar ini merupakan hakikat dari kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Boleh kau ulangi lagi ya. Yang pertama adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, di mana sifatnya ini universal atau menyeluruh, yang di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Dan selain itu juga bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Nilai ketuhanan. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ada juga isinya tentang hak, yaitu menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Ini adalah hak warga negara, hak kita yang dimiliki oleh warga negara Indonesia ya, dan sudah ada dalam sila pertama. Selain memuat tentang hak, juga memuat tentang kewajiban, yaitu membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain. Sudah dilakukan belum oleh kita? Yang kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang.
Nah, ini sangat penting ya. Toleransi tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Kita semua sama, saling bersaudara. Terus yang ketiga adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, ini penting. Dan menurut sila yang kedua, hak dan kewajiban apa sih yang warga negara miliki? Berdasarkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi hak yang dimiliki warga negara adalah setiap warga negara pada kedudukan yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Tidak dibedakan antara suku, agama, ras, golongan, budayanya, warna kulitnya, jenis kelaminnya. Kita semua sama kedudukannya. Nah, kewajiban yang dimiliki oleh kita sebagai warga negara yang ada dalam sila kedua adalah memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya. Nah, ini ya, tidak boleh ada yang merasa lebih dibandingkan orang lain. Kita ini sama. Apalagi dia menyalahgunakan misalnya kekuasaan yang dia miliki atau kekuatan dia yang miliki terhadap yang lebih lemah daripada dia, nggak boleh ya. Dan yang kedua kewajibannya yaitu mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban setiap manusia. Jadi sama ya, harus saling toleransi, menghormati, mengakui persamaan ya, tidak boleh membedakan. Ketiga, mengembangkan sikap mencintai sesama manusia. Dan yang keempat adalah melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Misalnya jadi relawan kegiatan sesuatu misalnya yang berkaitan dengan pendidikan atau sosial, atau bisa juga kalau lagi ada bencana nih misalnya di daerah kemarin ya, di daerah Sulawesi sedang terjadi banjir. Nah, kita bisa saling membantu. Nah, kemudian pada sila yang ketiga, Persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin. Nah, hak-hak warga negara yang dimiliki adalah menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Nah, kewajiban yang dimiliki oleh warga negara menurut sila ketiga adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok. Jadi yang harus diutamakan adalah kepentingan bersama, kepentingannya negara Indonesia. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Salah satunya nih, kalau misalnya ada wilayah Indonesia yang diakui oleh negara lain. Nah, itu bukan cuma tugasnya TNI atau pemerintah, tapi tugasnya, kewajiban kita juga sebagai warga negara. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tadi ya, tidak boleh membeda-bedakan karena kita semua ini satu Indonesia. Dan yang kelima adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Hak dan kewajiban warga negara yang termuat dalam sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, haknya menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kita kalau punya pendapat, kita bisa menyampaikan pendapat kita asalkan sesuai aturan, tidak anarkis. Terus juga kita dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum. Semua warga negara Indonesia boleh ikut dalam pemilihan umum. Tapi kalau umurnya sudah cukup ya, sudah punya KTP. Terus kewajiban yang kita miliki nih, jangan cuma menuntut hak kita saja. Ingat, jangan cuma menuntut hak, tapi juga
kita harus melaksanakan kewajiban, yaitu mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi kalau kita ingin mengambil suatu keputusan, kita harus musyawarah dulu ya. Kalau memang musyawarah tidak didapat hasilnya, baru bisa melalui voting. Yang kedua adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Misalnya saat musyawarah di kelas nih, sedang diskusi menentukan ketua kelas. Nah, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, misalnya harus si ini. Nah, kita harus musyawarah dulu siapa nih kira-kira yang baik. Atau misalnya kayak kemarin kita mau pergi wisata edukatif. Nah, kita tidak boleh memaksakan, saya maunya pergi ke sini, tapi yang lain, teman-teman yang lain gak setuju. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Nah, dalam hal ini salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara Indonesia yang termuat dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nah, kewajiban yang harus dilakukan ini yang pertama adalah mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan. Jadi tidak boleh individualis, kita harus saling bergotong royong bersama-sama. Dan misalnya kalau ada masalah apa-apa bisa dibicarakan secara kekeluargaan, atau tadi pada sila yang keempat yaitu musyawarah. Yang kedua, kewajibannya ini adalah tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang ketiga adalah sikap bekerja keras. Nah, itu adalah nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh Pancasila. Tadi setelah nilai dasar, nilai yang kedua apa? Ya, nilai instrumental. Nah, nilai instrumental ini merupakan penjabaran dari nilai dasar Pancasila. Tadi ketuhanan, kemanusiaan. Nah, dijabarkan pada nilai instrumental ini dalam bentuk ketentuan konstitusional. Berarti dalam bentuk peraturan, bisa mulai dari undang-undang dasar sampai yang tingkat terbawah yaitu peraturan daerah. Hak dan kewajiban warga negara sudah diatur tadi ya, bentuknya konstitusional, ketentuan konstitusional. Berarti berbentuk peraturan-peraturan, ada pasal-pasalnya. Dan kalau kita pelajari dan kita telaah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ini sudah ada dari pasal 26 sampai 34. Yuk kita lihat. Nah, ini hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan ada di pasal 26 ayat 1 dan 2. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Tadi kaitannya juga di sila kedua ya. Ada di pasal 27 ayat 1. Terus hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak ada di pasal 27 ayat 2. Hak dan kewajiban bela negara ada di pasal 27 ayat 3. Terus kemerdekaan berserikat dan berkumpul ada di pasal 28 sesuai dengan sila yang keempat tadi. Terus ada kemerdekaan memeluk agama di pasal 29 ayat 1 dan 2 sesuai dengan sila yang pertama. Terus pertahanan keamanan pasal 30 ayat 1 dan 2. Hak mendapat pendidikan pasal 31 ayat 1 sampai 3. Terus kebudayaan nasional Indonesia
ada di pasal 32 ayat 1. Mengenai perekonomian ada di pasal 33 dan mengenai kesejahteraan sosial ada di pasal 34. Oke, jadi inti dari nilai instrumental ini merupakan penjabaran dari nilai dasar di mana bentuknya ini adalah peraturan-peraturan ya. Bisa dibilang ada pasal-pasal di dalamnya gitu. Oke. Setelah nilai yang ketiga, nilai yang terakhir adalah nilai praksis. Jadi nilai praksis ini merupakan perwujudan dari nilai instrumental. Nilai dasar pasti udah tahu kan dasarnya. Nilai instrumental ini peraturan-peraturannya. Nah, nilai praksis ini merupakan sikap dan tindakan sehari-hari. Itu ya bedanya. Dasar itu kan sudah ada ya dalam Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Instrumental berisi peraturan-peraturan, kalau praksis berarti sikap dan tindakan sehari-hari. Di mana sikap ini, nilai praksis ini juga bisa selalu berkembang dan dapat dilakukan perubahan dan perbaikan mengikuti zaman maupun aspirasi masyarakat. Karena sifat dari Pancasila itu sendiri adalah bersifat ideologi terbuka. Artinya tidak akan ketinggalan zaman, melainkan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, jadi kita harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Ya, harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena sila-sila dalam Pancasila ini sendiri mengikuti nilai-nilai dari masyarakat Indonesia. Ada apa aja? Yuk kita lihat. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita harus bersikap saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama karena kita ini bersaudara. Terus saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Tidak boleh mengganggu atau melarang orang lain yang sedang beribadah. Ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain ya, nggak boleh itu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia. Jangan cuma nuntut hak kita tapi kita mengabaikan kewajiban kita. Tapi kita secara tidak sadar sudah merebut hak orang lain. Itu tidak boleh ya. Kedua, kita harus menunjukkan sikap saling mencintai, terus tidak semena-mena kepada orang lain, terus juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sikap ketiga dalam sila persatuan Indonesia yang harus kita tunjukkan adalah menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, cinta tanah air. Ya, saya kita suka nih sama musik-musik K-pop, nggak apa-apa, tapi kita tidak boleh lupa dan tetap harus mengetahui, mengenal dan melestarikan budaya sendiri ya. Terus bangga sebagai bangsa Indonesia, jangan malu, bangsa Indonesia tuh hebat, Indonesia ini kaya ya. Selain akan alamnya, kita juga harus menunjukkan Indonesia sumber daya manusianya ini hebat. Dan yang selanjutnya yaitu memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Tadi tidak boleh malu jadi bangsa Indonesia. Selanjutnya, sikap yang harus kita tunjukkan melalui sila keempat ini adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi harus diskusi dulu, harus musyawarah ya. Dan jangan lupa hargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan pendapat diri sendiri ya. Serta harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah kita secara moral. Terus sikap yang harus kita tunjukkan berdasarkan sila yang kelima, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus saling seimbang, berjalan seiring. Tidak boleh
berat sebelah karena akan terjadi ketimpangan nantinya. Terus menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan, terus menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain nih. Yang merasa kuat tidak boleh memeras atau membuli yang lemah ya. Terus juga menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. Itulah nilai praksis atau sikap sehari-hari yang kita tunjukkan. Nah, kita sudah mempelajari 3 nilai hari ini ya. Masih ingat kan? Nilai dasar, instrumental, dan praksis. Kalau nilai dasar itu tadi ketuhanan yang merupakan hakikat dari kelima sila Pancasila. Nilai instrumental tadi berisi penjabaran dari nilai dasar berupa peraturan-peraturan. Dan yang ketiga, nilai praksis ini adalah sikap yang ditunjukkan dalam tindakan sehari-hari. Oke, sudah paham ya? Kalau misalnya masih bingung, masih pusing, masih belum paham, boleh tanya sama Bu Eka. Boleh tanya melalui pesan yang ada di e-learning sekolah atau boleh dari kolom komentar. Kurang lebihnya Bu Eka mohon maaf. Kita berjumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.